Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Mas Tutin SPB dengan NIM 202541187118 dengan program studi Bahasa Indonesia mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Swasta Nurul Hidayah, Jakarta Selatan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 dengan materi berhati-hati di mana saja. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Udah sarapan pagi? Sudah. Sekarang kita lanjutkan ke baca doa. Silakan Kira ke depan. Siap. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Sekarang masih semangat untuk melanjutkan pelajaran? Sebelum kita melanjutkan, Ibu coba mau kalian gabung keempat. Tunggu sebentar. Tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan lagi, langsung lanjut. Oke, nah itu adalah pembelajaran tepuk 4 T. Nah sekarang sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan absen dulu. Siapa yang hari ini nggak masuk? Nabila kenapa nggak masuk ya? Sakit. Oh sakit ya. Sama Ibu absen ya. Coba Aman, Hadir, Desi, hadir, Kira, hadir, Kia, hadir, Baim, hadir, Salwa, hadir, Sagara, Hana, hadir, Nabila sakit ya. Okta, hadir, Radit, hadir, Saiful, Ella, Robi. Udah ya, semua masuk. Sama masuk, Mahesa sama. Alhamdulillah sama Habibah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional agar kita selalu mengingat apa? Lagu-lagu yang ada di Indonesia atau lagu wajib. Oke, sekarang kita silakan berdiri semua. Pancasila, aku akan mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rasa
menyalakan api, kita juga harus hati-hati. Apalagi selain menyalakan api ya, kompor. Ada lagi? Betul, ada korek. Apa? Gelas. Ya, kalian juga harus hati-hati saat memegang gelas. Karena ya, gelas juga nggak apa-apa ya, gelas, piring, karena itu adalah benda pecah belah. Ya, gas juga kalian harus hati-hati karena kalau tidak hati-hati nanti bakal kebakaran atau meledak ya. Ya, TV. Kalian juga harus hati-hati saat memegang TV atau menyalakan TV. Oke, selanjutnya Ibu akan menanyakan pengalaman kalian saat berjalan di jalan raya. Oke, kalau di jalan raya kalian suka menemukan rambu lalu lintas apa aja? Ya, merah, kuning, hijau. Kalau merah untuk apa? Berhenti. Kalau kuning untuk apa? Hati-hati. Kalau hijau? Jalan. Selain itu apa lagi? Selain itu apa? Dilarang? Betul. Dilarang parkir ya. Dilarang berhenti, dilarang masuk, dilarang parkir atau dilarang stop atau berhenti di situ ya. Karena kalau di jalan raya misalkan ada mobil berhenti nanti kena tabrak nggak? Tabrak, karena di situ sudah jelas-jelas dilarang stop atau dilarang berhenti di daerah situ. Karena daerah situ adalah rawan kecelakaan. Selain itu ada lagi Kak? Terbalik. Iya, dilarang kalau misalkan ada tulisannya hurufnya berbentuk N, ada panahnya, itu berarti dilarang dilarang mutar balik. Apalagi kalau misalkan ada silangnya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran yang sekarang. Pertama, peserta didik dapat menyebutkan beberapa contoh rambu lalu lintas dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan arti dari rambu tersebut. Peserta didik dapat membuat teks petunjuk sederhana berdasarkan rambu lalu lintas yang diamati. Yang keempat, peserta didik menunjukkan sikap berhati-hati dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bu, nanti kita belajar tentang ini. Ya, betul. Kita akan belajar tentang ini nanti ya. Sekarang, coba Ibu mau kalian lihat video ya. Nanti di dalam video kalian diperhatikan ya. Ada rambu apa aja, ada jenis-jenis rambu apa aja atau peringatan apa aja. Paham? Nanti diperhatikan gambar-gambarnya apa aja, materinya apa aja. Nanti Ibu akan tanya ya. Oke, dengerin ya. Bismillah, Assalamualaikum. Halo teman-teman Babri, hari ini kita akan belajar dan mengenal tentang rambu-rambu lalu lintas. Kalian pasti sering melihatnya di pinggir jalan. Tanda-tanda itu namanya rambu lalu lintas yang membantu mobil, motor, pesepeda, dan pejalan kaki agar tetap aman. Yuk kita kenalan dengan rambu lalu lintas. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke, ayo kita mulai. Apakah kalian pernah melihat rambu bulat merah dengan garis putih di tengahnya? Itu tandanya jalan ini tidak boleh dimasuki. Kira-kira kenapa ya? Nah, bisa jadi jalan itu hanya untuk kendaraan tertentu, seperti mobil petugas polisi dan ambulans, atau mungkin jalannya satu arah. Dan kita bisa berbahaya kalau melawan arus. Jadi ketika kamu bertemu rambu ini, coba cari jalan lain yang boleh dilewati. Jadi kalau kamu melihat rambu ini, ingat ya untuk tidak masuk. Nah, selanjutnya ada rambu penyeberangan pejalan kaki. Siapa yang pernah lihat orang berjalan di atas garis putih di jalan? Itu namanya zebra cross, tempat khusus menyeberang. Ketika menyeberang, jangan lupa untuk lihat kanan dan lihat kiri sebelum jalan. Nah, sekarang kamu sudah tahu cara menyeberang yang aman. Ingat untuk selalu hati-hati dan patuhi rambu-rambu yang ada. Kalau yang ini kalian pernah lihat gambar sepeda di jalan atau di papan rambu? Itu adalah rambu jalur khusus sepeda. Jalur ini adalah jalan yang dibuat khusus untuk pengendara sepeda agar bisa bersepeda dengan aman tanpa bercampur dengan mobil atau motor. Biasanya jalur ini punya tanda berupa gambar sepeda di aspal atau di rambu lalu lintas. Beberapa jalur sepeda punya warna khusus seperti hijau atau biru. Dengan adanya jalur sepeda, kita bisa bersepeda dengan lebih aman dan nyaman.
Kalian tahu nggak sih kalau klakson itu penting untuk keselamatan di jalan? Nah, tapi ada rambu yang melarang membunyikan klakson kendaraan. Rambu ini biasanya dipasang di area tertentu, seperti rumah sakit, tempat ibadah, atau pada malam hari, kecuali dalam situasi darurat ya. Apakah kalian pernah melihat rambu dengan huruf P besar berwarna biru? Yap, itu adalah rambu area atau tempat parkir. Area atau tempat parkir adalah tempat khusus untuk parkir kendaraan seperti mobil, motor, atau sepeda supaya nggak ganggu lalu lintas. Tempat parkir biasanya ada di pinggir jalan, di dalam gedung, atau di tempat umum. Kalau kamu parkir di tempat yang benar, jalanan akan jadi lebih rapi dan aman untuk semua orang. Teman-teman pasti sering lihat lampu berwarna merah, kuning, dan hijau di jalan kan? Itu namanya lampu lalu lintas. Lampu ini membantu mengatur kendaraan dan pejalan kaki agar lalu lintas tetap tertib dan aman. Lampu berwarna merah artinya berhenti. Saat lampu merah menyala, semua kendaraan harus berhenti di belakang garis. Kalau lampu yang berwarna kuning, artinya siap-siap. Artinya kendaraan harus bersiap berhenti karena sebentar lagi lampu merah. Kalau lampu berwarna hijau, artinya jalan. Kendaraan boleh melanjutkan perjalanan, tapi tetap hati-hati dan perhatikan sekitar ya. Selanjutnya ada rambu lingkaran merah dengan angka tengahnya. Apakah kamu pernah melihatnya di pinggir jalan? Itu adalah rambu batas kecepatan. Rambu ini memberitahu kita seberapa cepat kendaraan boleh maju di jalan tersebut agar tetap aman ya. Kalau kamu pernah melihat rambu lingkaran merah dengan huruf S dicoret, itu artinya dilarang berhenti. Kalau kamu melihat rambu ini, artinya kendaraan tidak boleh berhenti di area tersebut ya. Kenapa sih tidak boleh berhenti? Jawabannya biar lalu lintas tetap lancar dan tidak bikin macet, dan juga mencegah kecelakaan akibat kendaraan berhenti tiba-tiba. Jadi kalau kamu lihat rambu ini, jangan berhenti ya. Kalau yang ini namanya rambu jalanan licin. Nah, kalau kamu lihat rambu ini, artinya jalanan di depan licin dan berbahaya. Jadi harus selalu waspada di jalan ya. Kalau kamu lihat rambu dengan huruf P dicoret, itu adalah rambu dilarang parkir. Artinya kendaraan tidak boleh parkir di area tersebut. Kalau kamu melanggar, kamu bisa ditilang atau kendaraan dideret petugas. Jadi ingat, kalau kamu lihat rambu ini, nggak boleh parkir sembarangan ya. Next ada rambu perlintasan kereta api. Rambu ini mengingatkan kita agar berhati-hati saat melewati rel kereta. Jika ada bunyi sirine dan palang kereta api sudah menutup, segera berhenti ya. Jangan pernah menerobos karena keselamatan lebih penting daripada buru-buru. Kamu pasti sering melihat rambu ini. Rambu ini namanya rambu dilarang putar balik. Kira-kira kenapa ya kendaraan dilarang putar balik? Biasanya rambu ini dipasang di jalan yang padat atau berbahaya jika melakukan putar balik, karena bisa menyebabkan kecelakaan atau membahayakan orang lain. Kalau kamu melihat rambu ini, berarti jalannya hanya boleh dilalui satu arah. Jadi kendaraan tidak boleh melawan arus, karena bisa menyebabkan kecelakaan atau kemacetan. Jadi kalau kamu melihat rambu ini, pastikan kita mengikuti arah yang benar ya. Tapi kalau kamu lihat dua panel berlawanan arah, atas dan bawah, itu adalah rambu jalan dua arah. Rambu ini artinya jalan yang dilalui memiliki dua arah. Jadi kendaraan dari arah berlawanan bisa melintas di jalan tersebut. Tapi ingat, ketika melihat rambu ini, tetap fokus dan hati-hati ya. Yang ini namanya rambu bundaran. Rambu biru dengan 3 panel melingkar membentuk lingkaran. Rambu ini menunjukkan bahwa di depan ada bundaran atau persimpangan tanpa lampu lalu lintas. Jadi ketika melihat rambu ini, kendaraan harus mengikuti arah yang ditentukan dan tidak boleh berhenti di tengah bundaran ya. Yang terakhir adalah rambu peringatan hati-hati tanah longsor. Rambu ini memberitahu bahwa area tersebut rawan longsor, jadi pengemudi dan pejalan kaki harus lebih hati-hati ya. Pokoknya ketika berkendara atau sedang di jalan harus tetap berhati-hati dan waspada ya, karena keselamatan adalah yang utama. Wah, sekarang teman-teman jadi tahu rambu-rambu lalu lintas yang ada. Alhamdulillah, jangan lupa like, subscribe, dan Alhamdulillah, hari ini nonton video sudah kelar. Sekarang ibu mau bertanya, apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Rambu apa aja? Dilarang parkir. Betul, dilarang parkir, rawan longsor, dilarang berhenti. Apa lagi? Bundaran. Apa lagi? Putar balik. Apa lagi? Oke, dilarang klakson. Apa lagi? Dilarang masuk. Apa lagi? Iya, jalanan licin. Nah, itu ada di dalam video. Nah, kalian sudah paham belum? Kenapa sih dilarang berhenti? Ada yang tahu? Agar tidak betul, tidak kecelakaan, habis itu tidak macet. Apalagi selain kecelakaan atau macet? Kalau berhenti sembarangan ditilang nggak? Ditilang ya, karena itu jalanan umum, jadi tidak boleh berhenti sembarangan. Terus habis itu, kalau misalkan jalanan licin, mobil boleh ngebut nggak? Motornya juga boleh nggak ngebut? Nggak boleh ya, karena jalanan licin. Oke, nah tadi kita sudah melihat video, terus gambar-gambarnya. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis yang ada di. Nah, ini ada jenis rambu lalu lintas. Yang pertama, rambu peringatan. Nah, rambu peringatan. Yang kedua, rambu larangan. Yang ketiga, rambu perintah. Yang keempat, rambu petunjuk, ya. Oke, nah ini rambu peringatan. Rambu peringatan ini berwarna apa? Kuning. Warna
Panahnya kemana? Boleh ke kanan ya. Oke, Ibu bacakan ya. Di sini ada rambu peringatan. Adalah rambu lalu lintas yang berfungsi untuk memberitahu pengguna jalan tentang potensi bahaya atau kondisi tidak bisa dilalui ya. Seperti jalan bergelombang, tikungan, tajam atau arena rawan kecelakaan. Nah, berarti kalau jalannya bergelombang, kita harus hati-hati. Kalau jalanannya mundur atau ke bawah, kita harus hati-hati. Coba kalau ada polisi tidur, kita ngebut apa enggak? Enggak ya. Kita harus pelan-pelan kendaraannya supaya mobil atau motornya tidak terjadi kecelakaan. Supaya kita harus mobil kendaraan kita agar tidak terjadi kecelakaan ya, paham? Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada rambu larangan. Rambu larangan adalah rambu lalu lintas yang bertujuan untuk melarang pengguna jalan melakukan tindakan tertentu. Untuk menjaga kelancaran dan keselamatan, rambu ini umumnya berbentuk lingkaran dengan warna dasar putih, simbol atau tulisan berwarna hitam, dan garis tepi berwarna merah. Contohnya rambu larangan termasuk larangan parkir, atau berhenti, atau memutar balik. Nah, di sini kenapa kita tidak boleh berhenti sembarangan? Yang tadi Ibu sampaikan, kenapa kita tidak boleh berhenti sembarangan? Betul, akan terjadi kecelakaan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke rambu perintah. Nah, rambu perintah adalah rambu lalu lintas yang memberikan instruksi wajib harus dipatuhi pengguna jalan, pengendaraan atau pejalan kaki untuk mengatur kelancaran dan keselamatan. Rambu ini memiliki dasar berwarna biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih. Kalian pernah melihat gambar yang ada sepedanya? Nah, pasti melihatnya di jalan raya ya? Iya. Ya. Kenapa kita tidak boleh melewati jalur sepeda? Karena itu khusus sepeda. Betul, karena itu khusus sepeda. Jadi kita tidak boleh melanggarnya. Kalau melanggarnya kita bakal apa? Kecelakaan ya, karena di situ ada sepeda lewat, tiba-tiba ada mobil atau motor lewat, akhirnya kecelakaan. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada rambu petunjuk. Nah, rambu petunjuk adalah rambu lalu lintas yang berfungsi untuk memadu atau memberikan informasi kepada pengguna jalan untuk jarak dan lokasi fasilitas umum seperti wisata, rumah sakit, atau terminal. Atau rambu ini biasanya memiliki warna dasar hijau untuk arah atau untuk fasilitas umum dengan lambang berhuruf dan angka berwarna putih. Nah, pernah nggak kalian melihat papan reklame seperti ini? Coba, iya. Kalau kalian datang ke terminal, banyak nggak seperti ini? Iya, ada yang jurusan Jakarta, ada jurusan Bogor, ada jurusan mana lagi? Ada Jakarta Barat, misalkan ada Depok, ya, iya ada Sukabumi, ya. Nah, kalian kenapa dikasih petunjuk ini? Agar kita betul, agar kita tidak tersesat. Makanya dikasih petunjuk arah. Begitupun di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit harus ada petunjuk? Coba kalau tidak ada petunjuk, kalian kesasar nggak? Kesasar ya, atau tersesat karena kita tidak tahu tentang apa arah dan tujuan. Oke, sekarang coba kita lanjutkan.
sesuai dengan batasnya. Contohnya kalian bawa tas ya. Tas kalian berat banget. Nanti kalau kalian berat sakit nggak pundaknya? Sakit ya. Nah begitupun kendaraan. Kalau terlalu banyak barang banyak, nanti kendaraannya akan kecelakaan. Oke, sekarang Hana, coba dibaca warna biru. Iya, ini adalah perintah. Jadi kalau misalkan perintah itu kita harus dituruti atau ditaati ya. Karena warna biru ini contohnya misalkan parkir di situ. Iya, boleh parkir di situ. Karena di sini udah ada peringatan atau perintah. Nah, sekarang Robi warna hijau. Warna hijau informasi rute atau arah. Iya, informasi rute atau arah. Kenapa kita harus mengikuti rute atau arah? Agar kita tidak tersesat. Oke, coba Kira dibaca warna kuning. Apa tadi? Warna kuning. Nah, ya warna kuning itu adalah warna yang harus ditaati karena ini adalah perintah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham belum? Sudah. Oke, coba. Sekarang Ibu masih semangat belajar? Coba kita menyanyikan lagu lampu lalu lintas. Ya, yang tadi kemarin dihafalkan ya. Lagunya tentang sedikit lampu lalu lintas. Oke, sekarang yuk kita sama-sama. 3, 2, 1. Lampu lalu lintas ada 3 warna. Yang pertama merah, artinya berhenti. Yang kedua kuning, artinya hati-hati. Yang ketiga hijau, artinya boleh jalan. Ikuti aturannya. Tidak ditangkap polisi. Ikuti aturannya. Agar tidak ditangkap polisi. Nah, oke. Semangat belajar. Nah, sekarang sebelum Ibu membagikan kelompok, Ibu akan Nah, di sini ada 3 warna. Yang pertama merah, yang kedua kuning, sama yang ketiga warna biru. Ibu mau nanya nih, warna kuning lampu apa? Lampu apa ini? Iya, kuning. Kuning itu adalah peringatan. Nah, di sini warna kuning ini ada sepeda, ada pejalan kaki, terus apa lagi? Tikungan berbelok. Terus habis itu ada 2 arah. Apalagi ada bundaran ya, ada jalanan licin atau tanjakan. Terus kalau warna biru ini untuk apa sih? Tanda perintah. Betul, tanda perintah ya. Jadi kalian harus diingat nih, tanda perintah itu adalah warna biru. Warna biru, habis itu tengahnya warna apa? Warna putih. Coba ada gambar apa aja di warna biru nih? Apa? Boleh parkir. Terus? Boleh jalan. Terus? Jalur sepeda. Apalagi? Stop, pemberhentian bis ya atau bus. Apalagi? Nah, jalan kaki ini khusus untuk pejalan kaki. Terus ini apa lagi? Kecepatan ya. Kecepatannya harus 60 per kilo. Terus di sini ada mengikuti arah ke kiri. Jadi kalau ke kiri ada ikutin aja ya. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke warna merah. Apa tandanya? Ya, warna merah
Oke, sekarang silakan coba keluarin spidolnya ada? Spidolnya dikeluarin ya ada? Siapa lagi yang ada spidol? Ya, nih boleh. Ya. Sudah selesai? Nah, kelompok satu sudah? Nah, sekarang silakan coba kelompok satu ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, silakan bacakan ya. Judulnya apa? Ya, terus apa lagi? Rambunya rambu apa? Rambu perintah. Rambu perintahnya ini apa aja rambu perintahnya? Ya, terus? Ya, arah kiri. Apa lagi? Udah. Nah, di sini kalau misalkan perintah itu harus diikuti. Nah, jadi kalau misalkan ada warna biru, lampu warna biru, kita harus mengikuti perintah. Oke, nah sekarang coba kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke, karena kita sudah selesai membuat kelompok, coba silakan diberesin lagi, dirapiin, ditaruh di kolong dulu ya. Oke, silakan. Ibu akan membagikan tugas individu ya. Oke, taruh di kolong aja saya. Oke, ibu akan membagikan tugas individu. Tolong nanti dikerjakan ya. Oke, dalam tugas individu ini kalian mengerjakan ya. Mengerjakan, habis itu nama sama kelasnya. Di sini ada 5 soal ya, isian nanti dikerjakan ya. Oke.
Oke, sudah selesai? Oke, selesai yang kita kelompok sudah, ini juga sudah. Nah, sekarang sudah, giliran kumpul. Materi atau kesimpulannya ya. Nah, di sini coba Ibu akan menanyakan tentang nah, kesimpulannya materi ini kita harus berhati-hati di mana saja, patuhi aturan, kenali tanda peringatan, bertindak dengan tepat. Dengan hati-hati kita bisa berjaga diri dengan orang lain atau menjaga diri dan orang lain. Oke. Nah, di sini kapan kalian melihat rambu lalu lintas? Yo. Betul, di dalam tol, di jalanan. Kapan saatnya kita harus berhati-hati di jalan? Setiap hari atau kapan saja ya. Mengapa kita harus berhati-hati? Betul, untuk keselamatan diri sendiri atau diri kita ya. Dan kalau kita menjaga diri juga, kita menjaga keselamatan orang lain. Apa yang terjadi bila kita tidak mengikuti aturan? Betul, kecelakaan, ditilang polisi. Terus habis itu kita bakal dapat apa? Denda juga karena kita tidak berhati-hati. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang materi sebelumnya atau selanjutnya. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu akan menyampaikan kegiatan materi berikutnya. Materi berikutnya adalah pembelajaran tentang mengumpulkan jurnal cover ya, jurnal atau jurnal